Assalamualaikum sobat semuanya, kembali lagi di tutorial Excel pada channel ini. Pada video kali ini kita sudah masuk ke bagian yang ke-26 dari rangkaian belajar Excel dari awal. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP yang meliputi pengertian dari kedua fungsi tersebut, bagaimana mengkombinasikannya dengan fungsi-fungsi yang lain, dan bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan jika terjadi kesalahan pada kedua fungsi tersebut. Oke. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, kita mulai dari fungsi VLOOKUP terlebih dahulu. Nah, fungsi VLOOKUP bekerja dengan cara mengekstrak data dari tabel referensi atau tabel sumber dengan menggunakan kata kunci tertentu. Nah, di sini kata kunci yang akan kita gunakan adalah kode produk. Nah, kita dengan kode produk kita bisa mengekstrak nama produk, harga maupun stoknya. Nah, yang perlu diingat adalah kata kunci pada kolom referensi harus selalu berada pada posisi paling kiri. Karena fungsi VLOOKUP tidak akan bisa mengekstrak data jika kita ingin mengambil data di sebelah kiri kata kunci. Artinya, fungsi VLOOKUP hanya bisa mengekstrak data yang ada pada kolom di sebelah kanannya. Oke. Nah, fungsi VLOOKUP sendiri bisa digunakan secara individu seperti ini atau bisa juga digunakan secara kolektif seperti ini. Di sini kode kita isi terlebih dahulu banyak kode, kemudian kita drag untuk mengekstrak data yang ada pada tabel sumber. Nah, tabel sumber sendiri bisa berada pada satu sheet atau bisa juga pada sheet yang berbeda seperti contoh berikut. Di sini antara form untuk mengekstrak data dengan tabel sumbernya pada sheet yang berbeda. Misalnya di sini kita isikan dengan kode, maka otomatis fungsi VLOOKUP akan mengekstrak data yang ada pada sheet harga. Pada Microsoft Excel, fungsi VLOOKUP masuk dalam kategori fungsi lookup and reference. Bisa kita lihat pada kotak dialog insert function. Di sini dia dikategorikan dalam lookup and reference. Nah, kita juga bisa mengisikan semua argumen yang diperlukan oleh fungsi VLOOKUP ini langsung pada widget yang ada pada function argumen VLOOKUP. Tapi untuk kali ini kita akan mengetik secara manual saja fungsi dari VLOOKUP. Nah, VLOOKUP sendiri berasal dari kata vertical lookup yang artinya tabel referensi yang digunakan oleh fungsi ini berbentuk seperti ini, di mana headernya berada di atas, terpisah dalam beberapa kolom, dan isinya dijajar ke bawah secara vertikal sehingga dinamakan dengan vertical lookup. Nah, untuk sintaks dari fungsi VLOOKUP ini sendiri seperti ini. VLOOKUP di sini kita diminta untuk memasukkan beberapa argumen. Argumen pertamanya adalah lookup value atau nilai yang akan kita jadikan sebagai acuan. Yang ini karena di sini akan dimasukkan kode oleh user. Kemudian tabel array adalah tabel yang akan dijadikan referensi, yaitu tabel yang ada di sini. Kemudian kolom index number adalah kolom di mana data yang kita inginkan berada. Di sini misalnya pada bagian produk, maka kita bisa ambil pada kolom produk, yaitu kolom kedua. Ini yang pertama, yang ini yang kedua. Maka kita bisa isikan di sini call index numbernya 2. Kemudian pada bagian rank lookup, ini adalah argumen yang bersifat logik. Artinya argumen ini membutuhkan dua jawaban, yaitu true atau false, atau nilai benar atau salah. Jika kita pilih true di sini, maka fungsi VLOOKUP akan mencari nilai yang mendekati jika data yang kita perlukan tidak ditemukan pada tabel ini. Jika kita pilih false, maka fungsi VLOOKUP akan menghasilkan error. Artinya jika kita pilih false, maka data itu harus betul-betul sesuai dengan yang ada di sini atau betul-betul cocok. Oke, untuk kali ini kita bisa pilih false.
Karena kita ingin data ini betul-betul sesuai, data yang dimasukkan oleh user ini betul-betul sesuai dengan yang ada di sini. Oke, kita beri penutup kurung, kemudian enter. Ya, di sini kode error karena kita memang belum mengisikan apa-apa pada sel acuannya. Misalnya kita isikan dengan KR11SD. Maka otomatis fungsi VLOOKUP akan menarik data yang sesuai dengan kode yang ada di sini, yaitu nama produknya. Oke. Sini misalnya harga VLOOKUP. VLOOKUP lookup value-nya adalah kode yang ada di sini. Kemudian tabel array-nya kita ambil yang ada di sini. Sama seperti yang tadi. Kemudian pada bagian kolom index number-nya, karena yang kita inginkan adalah harga, maka kita ambil dari kolom harga, yaitu kolom ketiga. Kemudian kita ingin di sini pada bagian rank lookup-nya kita ingin yang paling cocok atau yang harus sesuai dengan yang ada di sini. Antara sel acuan dengan tabel referensi harus sama persis, sehingga kita pilih false. Enter. Hasilnya akan seperti ini. Begitu juga dengan stok, dengan cara yang sama. Atau kita juga bisa langsung mengcopy yang ada di sini. Copy, Ctrl C, kemudian escape. Di sini kita paste dan kita tinggal ganti bagian kolomnya saja di sini. Misalnya kita ganti dengan kolom keempat, karena kita ingin mengambil atau mengekstrak data stok berdasarkan kode, yaitu kolom keempat. Enter. Maka bisa kita lihat hasilnya sesuai dengan yang ada pada tabel referensi. Nah, ini adalah penggunaan dasar dari fungsi VLOOKUP yang sangat mendasar atau yang basic dari fungsi VLOOKUP. Nah, berikutnya kita akan lihat kebalikan dari fungsi VLOOKUP, yaitu fungsi HLOOKUP. Nah, jika pada fungsi VLOOKUP header tabel referensinya membentuk kolom-kolom atau berada di atas, kemudian datanya dijajar ke bawah secara vertikal, nah sehingga disebut dengan kolom header, maka untuk fungsi HLOOKUP tabel referensinya berbentuk row header atau headernya berada dalam baris-baris seperti ini. Nah, untuk cara kerjanya, prinsip kerjanya sama dengan fungsi VLOOKUP. HLOOKUP. Untuk fungsi HLOOKUP kita juga diminta, kita akan isikan di sini. HLOOKUP. Untuk semua argumennya hampir sama dengan fungsi VLOOKUP kecuali pada argumen yang ketiga. Kalau untuk VLOOKUP menggunakan argumen kolom index number, sedangkan untuk HLOOKUP menggunakan argumen row index number. Oke. Untuk lookup value-nya yaitu data yang akan kita jadikan sebagai acuan, yaitu data yang ada di sini, yaitu kode produk. Kemudian untuk tabel array-nya adalah tabel yang ada di sini. Kemudian untuk row index number-nya, misalnya untuk kategori produk, maka untuk produk, maka kita bisa menggunakan row index, yaitu baris kedua, yaitu yang ada di sini, baris kedua. Kemudian seperti halnya dengan fungsi VLOOKUP, untuk rank lookup atau argumen rank lookup menghendaki dua argumen, yaitu true atau false, di mana true jika kita ingin jika data yang tidak ditemukan, data yang kita tulis di sini tidak ditemukan, maka dia akan mencari data yang mirip atau data yang mendekati cocok. Sedangkan jika kita pilih false, maka data yang ada pada kode produk ini harus betul-betul sama dengan data yang ada pada tabel referensi. Nah, untuk kali ini kita pilih false. Enter. Di sini jawabannya not available karena kita memang memang belum mengisikan data di atasnya di sel ini KR 11SD. Maka akan ditemukan
nama produknya. Untuk tujuan pengirim, lookup value-nya kita bisa gunakan kode produk, kemudian tabel array-nya, tabel yang ada di sini. Kemudian row index number-nya, karena ini adalah tujuan pengiriman. Jika kita lihat pada tabel referensi dia berada pada baris ketiga, maka row index number-nya kita pakai 3. Kemudian rank lookup-nya kita pakai false. Begitu juga dengan harga dan total. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa copy fungsi yang ada di atas, kemudian pindah ke sini, kemudian paste lagi pada formula bar. Nah, untuk harga, maka kita tinggal mengganti row index number-nya menjadi harga, yaitu pada baris ke 1, 2, 3, 4, baris ke 5, enter. Maka akan ditemukan harga dari produk dengan kode yang ada di atas sini. Kemudian untuk total, prinsip kerjanya juga sama. Kita tinggal mengganti row-nya aja menjadi, kalau total, kalau harga 5 berarti row-nya, untuk total row-nya berarti 6. Maka enter. Wrap. Nah, pesan error wrap ini muncul karena kita berusaha menarik atau mengambil data yang bukan merupakan satu nilai, tapi merupakan suatu formula seperti yang ada di sini. Maka solusinya kita bisa menggunakan alternatif seperti ini. Kita akan mengambil data menggunakan fungsi lookup data yang ada di sini, data jumlah yang dikirim, kemudian dikalikan dengan data harga dengan menggunakan fungsi lookup. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita copy saja fungsi lookup yang telah kita buat tadi. Kemudian di sini kita akan ganti dengan baris keempat. Kemudian akan kita kalikan dengan data yang kita ambil dari sini pada baris kelima. Kemudian enter. Maka bisa dilihat di sini totalnya bisa ditemukan dengan cara mengalihkan antara lookup untuk baris jumlah yang dikirim dengan lookup baris harga. Oke, maka ini adalah hasilnya. Seperti ini. Nah, yang perlu diingat dari fungsi lookup ini adalah lookup tidak bisa menarik data yang ada di atasnya. Dia hanya bisa mengambil data yang ada di bawahnya. Artinya kata yang akan dijadikan acuan harus berada di atas. Karena fungsi lookup tidak akan bisa menarik data jika acuannya berada di bawah. Oke, nah itu adalah perbedaan dari fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Berikutnya kita akan lihat bagaimana fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini jika digabungkan dengan fungsi-fungsi lain yang ada pada Microsoft Excel. Tapi sebelumnya di sini kita akan tampilkan terlebih dahulu nama produk sesuai dengan kode. Kita sambil mengulang sekali lagi VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya adalah sel yang ada di sini. Tabel array-nya adalah tabel acuan di sini. Kemudian kolom index number-nya adalah kita pakai nama produk, yaitu kolom kedua. Dan di sini kita bisa menggunakan dengan menulis langsung false, atau kita juga bisa menulis 0 sebagai pengganti false. Oke, sekarang oke. Sekarang misalnya untuk contoh kasus ini kita akan mengambil 4 digit dari kiri. 4 digit dari kiri. Kemudian jika 4 digit dari kiri ini adalah KR11, maka harganya akan ditambahkan sebesar 10%. Contohnya seperti ini. Sini misalnya saya tuliskan soalnya, jika kode 4 digit kode adalah KR11,
maka harganya ditambahkan 10%. Oke, nah ini adalah contoh kasusnya. Nah, untuk mengambil 4 digit dari sebelah kiri kita bisa menggunakan fungsi lab, tapi sebenarnya di sini kita akan menggunakan fungsi perbandingan terlebih dahulu. Kita akan lihat jika kita akan menggunakan fungsi if, jika sama dengan if, jika 4 digit maka dia akan seperti ini, sama dengan if left. Kita akan ambil dari sebelah kiri, if left text yang ada di sini kita ambil 4 digit adalah KR 11, maka jawaban jika benarnya adalah VLOOKUP. Kita ambil terlebih dahulu data yang ada di sini dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP ini nilai jika dia benar. VLOOKUP kode acuan, kemudian tabel array-nya adalah tabel yang ada di sini. Kemudian kita gunakan harga, yaitu pada kolom ketiga. Kolom ketiga kita hitung, ya, kolom ketiga. Kemudian kita pakai false atau kita bisa ganti dengan 0. Oke. Akan kita tambahkan dia dengan 48 dikalikan 48.000 ini, harga yang ada di sini dikalikan dengan 10%. Harga dikali 10%. Akan kita tambahkan dia dengan harga ditambahkan 10%. Berarti kita akan ulangi lagi untuk mengambil nilai harga ini. Di sini ini untuk VLOOKUP yang ini akan menghasilkan harga yang ada di sini dan akan kita tambahkan dengan harga dikalikan 10%. Berarti kita akan ulang ini, fungsi ini kita copy, kemudian kita pindahkan di sini, paste. Kemudian kita kalikan dengan 10%. Nah, berikutnya, argumen berikutnya dari fungsi if adalah nilai jika salah. Maka jika nilainya salah, kita akan biarkan atau kita tidak akan melakukan perubahan apa-apa. Maka kita akan copy lagi fungsi ada di sini. Copy, kemudian kita paste. Beri penutup untuk fungsi if dan enter. Maka di sini bisa kita lihat khusus untuk jenis produk dengan kode KR11 maka dia akan ditambahkan 10%. Jika kita lihat yang KR12 harganya sama, artinya tidak bertambah sama sekali. Nah, ini adalah penggabungan dari fungsi VLOOKUP yang dimasukkan di dalam fungsi if bersama fungsi lab. Nah, untuk contoh kasus seperti ini kita akan pakai VLOOKUP sebagai perwakilan saja, karena pada dasarnya fungsi VLOOKUP dengan HLOOKUP secara kerjanya sama, cuman dia menggunakan bentuk tabel referensi yang berbeda. Kode error yang umum muncul pada fungsi VLOOKUP maupun HLOOKUP terjadi biasanya karena ada ketidaksesuaian atau data acuan tidak ditemukan pada tabel referensi. Seperti misalnya, jika kita ingin menarik data secara individu pada tabel referensi ini, jika data yang ada di sini tidak sesuai, maka otomatis fungsi VLOOKUP akan menampilkan kode error NA, pagar NA. Yang berarti not available, karena memang kode acuan ini tidak ada di dalam tabel referensi. Nah, kode NA ini juga bisa muncul ketika kita menggunakan fungsi VLOOKUP untuk menarik data atau mengambil data secara kolektif seperti ini. Kita ingin menambahkan fungsi VLOOKUP di bawah pada beberapa baris di bawah, sedangkan kode acuannya belum kita masukkan. Maka kode error akan muncul seperti ini. Nah, untuk menangani pesan error semacam ini, misalnya untuk data individu seperti ini, kita bisa menambahkan di sini fungsi penanganan error, yaitu if error. Kita edit if error.
buka kurung, kemudian kita biarkan yang fungsi VLOOKUP ini, kemudian di bagian ujung kita tambahkan penanganan kesalahannya, yaitu di sini bisa kita kosongkan dengan menambahkan tanda petik seperti ini, atau bisa juga kita ganti dengan strip, atau bisa juga dengan kata tertentu, misalnya data tidak ditemukan. Seperti ini. Enter. Sini untuk harga, if error, buka kurung, kemudian di ujungnya kita tambahkan data tidak ditemukan. Nah, begitu seterusnya. Nah, untuk mengambil data secara kolektif ini, di sini juga cara kerjanya sama, kita tambahkan if error di awal terlebih dahulu. If error, jadi kita bisa menggunakan if error ini saat kita mulai menggunakan fungsi VLOOKUP sebagai tindakan pencegahan. If error, kemudian di sini kita bisa gunakan strip. Oke, jadi jika kita ingin menggunakan fungsi VLOOKUP ini pada beberapa baris di bawahnya sedangkan data acuannya belum ada, maka dia akan menampilkan strip seperti ini. Nah, itu tadi cara untuk menangani pesan error yang muncul pada fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, untuk data individu, daripada kita membuat if fungsi penanganan kesalahan if error, kita bisa mencegah user untuk melakukan kesalahan pengisian kode acuan dengan menggunakan data validasi, yaitu validasi data seperti ini. Misalnya kita tidak ingin user salah dalam menuliskan kode acuan, kita akan buatkan validasi data. Caranya yaitu pada bagian data, kemudian pada bagian data validation yang ada di sini, kita akan tambahkan list dari kode-kode produk yang ada di sini, sehingga user tidak perlu lagi menulis kode secara manual, yaitu sumbernya yang ada di sini. Kemudian oke. Maka user tidak perlu menuliskan kode acuan di sini. User tinggal memilih data yang ada di sini sehingga terbebas dari kesalahan. Nah, itu adalah tindakan pencegahan untuk mengurangi resiko kesalahan pada fungsi VLOOKUP, yaitu dengan menggunakan validasi data. Oke, nah itu tadi penanganan kesalahan dan pencegahan kesalahan yang ada pada fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan masukkan di kolom komentar. Dan bagi sahabat sekalian yang baru mampir pada channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya, karena saya akan terus mengupdate video tutorial Excel sampai mahir. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.